semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel Sumi Siwon. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di Taman Bunga ya teman-teman. Dan lagi-lagi di Taman Bunga ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk menonton channel saya ini ya teman-teman, karena selalu berada di Taman Bunga. Ya begitulah teman-teman, saat ini kalau sedang musim semi, mau menuju musim panas, jadi banyak sekali bunga-bunga indah tumbuh ya teman-teman. Dan setiap kali saya melihat bunga-bunga indah tumbuh itu, jiwa saya merontak ya teman-teman. Penasaran pengen datang ke tempat itu, ya biasalah pengen selfie-selfie ya teman-teman. Dan saya juga akan berbagi beberapa tips tentang pengalaman kerja saya di Korea, dan semoga nantinya pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik yang sedang belajar program G2G. Semoga nanti ujiannya lulus dan bisa berangkat ke Korea. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk berkeliling dulu tempat-tempat yang indah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan saya semangat bikin video baru selanjutnya. Lihat ya teman-teman, ini bunganya indah sekali, dan saya tidak tahu ini nama bunganya nama bunga apa ya teman-teman. Tapi bunga ini lihatlah warnanya bisa variasi kayak gini teman-teman. Padahal kalau saya lihat dari bentuknya dan rupanya ini sepertinya bunga ini satu jenis ya teman-teman. Atau bukan sih ya, kayaknya hampir mirip. Saya kalau dilihat dari jauh seperti satu jenis, tapi kalau dilihat dari dekat agak sedikit berbeda teman-teman. Dan lihatlah warnanya bisa variasi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dilihat dari jauh itu, ketika bunganya ditata dengan seperti ini ya teman-teman, terasa begitu indah. Dan kalau dilihat itu seperti dekorasi pengantin, ingat nggak teman-teman? Kalau dekorasi pengantin itu kan biasanya kan ada hiasan bunga ya di atasnya, seperti ini, di atasnya itu tenda, dan di bawahnya ini bunga, dan ini seperti ini. Tapi ini masalahnya bukan bunga plastik ya teman-teman. Ini bunga hidup ini hidup ini. Bunga ini hidup, bukan bunga plastik. Ini bunga alami teman-teman. Ini bunga alami, dan ini saat ini sekarang cuacanya lagi mendung teman-teman. Biasa Korea kalau mau pergantian musim ke panas biasanya ada turun hujan teman-teman. Ada musim hujannya untuk beberapa hari begitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini saya kira biasanya kalau nggak mendung ini panas sekali teman-teman. Dan alhamdulillah ini hari ini saya itu habis kerja malam terus tidur beberapa jam baru kesini teman-teman. Dan ini alhamdulillah cuacanya adem, nggak panas banget, sehingga enak sekali untuk buat jalan-jalan teman-teman. Karena diperkirakan besok cuacanya akan hujan. Jadi saya kesini, dan ini pencahayaan mungkin agak sedikit gelap ya teman-teman karena cuacanya mendung. Dan lihatlah teman-teman, begitu kreatifnya yang menanam bunga ini ya teman-teman. Indah sekali ya teman-teman. Selama seminggu ini kita kerja, kalau misalkan karena kita kerjanya akhir pekan libur, kalau bisa buat teman-teman yang ingin program G2G, sedang belajar bahasa Korea, ingin proses ke Korea, kalau bisa sering-seringlah keluar teman-teman seperti ini. Supaya ya healing, biar nggak terlalu stres teman-teman. Karena kalau kita cuma monoton kerja terus nggak pernah healing, yang terjadi akhirnya otak kita bisa stres. Inilah cara saya menghibur diri teman-teman. Seperti ini, lihat teman-teman, ini ujungnya di sana. Bunganya indah sekali ya teman-teman. Lihat ya teman-teman, di depan ini ada pelang dengan tulisannya ya teman-teman. Nanti lihat ke sana biar lebih jelas teman-teman. Di tulisannya itu ada tulisan Orini Jongwon, yang artinya itu taman anak-anak ya teman-teman. Berarti di sini sengaja dibangun dengan tujuan mungkin bagi para pengunjung yang ingin datang ke sini, bawa anak-anaknya ingin bermain, bisa ada di sini ya teman-teman. Lihat ya teman-teman. Jadi anak-anak ini ada taman anak-anak khusus di sini teman-teman. Kan tempat ini begitu luas, jadi ada bagian-bagian sendiri teman-teman. Lihat nih, taman anak-anaknya teman. Ini Orini Jongwon, yang artinya taman anak-anak teman-teman. Dan di sini ada kipas angin yang kayak kincir angin gitu loh teman-teman. Kan jadi kan anak-anak kan dengan warna-warni seperti ini sangat menyukainya teman-teman. Dan di sana itu ada patungnya. Itu tidak tahu terbuat dari patung atau bukannya. Lebih enak dideketin biar tahu, bisa dipegang. Kalau nggak dipegang nggak tahu itu dari patung atau dari balon. Dan ini ada perosotan teman-teman. Biasanya anak-anak kalau main perosotan larinya ke sini teman-teman. Tapi karena kebanyakannya ke sini tuh nggak datang ke sini, tempatnya begitu luas. Jadi pada bisa menuju ke tujuannya masing-masing teman-teman. Tapi saya lebih milih di sini karena lihatnya di sini tenang, adem ayem, jadi lebih hening ya teman-teman. Menurut saya itu lebih khusyuk lah, menikmati pemandangan indah seperti ini teman-teman. Cuma kayak gini doang. Kalau buat kita mungkin melihatnya wah kayak gini taman apa, tapi buat yang punya anak kayak gini sangat menyenangkan teman-teman. Karena di sini tuh sekali masuk bayar, sekali selanjutnya mau bermain apapun tidak bayar lagi, udah gratis. Tinggal kita terserah pengunjung mau milih main yang mana gitu loh. Jadi disediakan fasilitas sesuai dengan kemampuan pengunjungnya, karena pengunjung itu kebanyakan yang dituju itu targetkan pada ibu-ibu rumah tangga ya seperti ini teman-teman.
disediakan taman anak-anak, jadi anak-anak itu yang mungkin bosen pengen main ya ini teman-teman perosotan. Tapi ini sekarang cuacanya lagi panas ya teman-teman, jadi tapi ya alhamdulillah walaupun panas masih mending ada mendungnya, jadi nggak panas-panas banget sih, ada anginnya juga kan tuh. Di sana ada pendopo, jadi buat para pengunjung yang pengen istirahat di situ ada pendoponya teman-teman. Kalau di Indonesia teman-teman ya, duduk kayak gini tuh sambil makan rujakan di cuaca panas seperti ini, di cuaca panas seperti ini rasanya nikmat sekali ya teman-teman. Kalau di kita itu di sawah gitu ya teman-teman, ini kan kayak pondok, terus duduk sambil minum minuman es sama makan rujak, itu rasanya wah seger sekali ya teman-teman. Tapi pendoponya ini kotor teman-teman, banyak debunya, jarang yang datang ke sini jadinya kotor teman-teman. Oke ya teman-teman, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman dan saya ingin berbagi pengalaman gimana saya kerja di Korea ya teman-teman, yang sudah saya temui teman-teman tentang kerja di Korea. Yang pertama, bila teman-teman saat ini sedang proses belajar, menunggu ujian, program uji, dari sekarang teman-teman belajar yang semangat, yang rajin supaya nanti pas ujian bisa lulus ujian ya teman-teman. Dan ada hal-hal yang harus teman-teman ketahui gimana kerja di Korea. Kalau begitu jangan cuma bayangan wah gajinya enak ya kerja di Korea, gede bla bla bla. Tidak juga teman-teman, gaji gede juga semuanya, tidak semua teman kerja di Korea gajinya gede. Semua pabrik itu beda-beda tergantung jam lemburnya ya teman-teman. Kalau pabrik itu ada yang dapatnya siang, pasti jam lemburnya ada yang dapatnya cuma basic doang. Itu beda-beda teman-teman. Jadi setiap orang itu punya gaji beda-beda tergantung ke pabriknya. Jadi jangan disamaratakan. Makanya ada yang bilang di Korea itu nasib-nasiban. Kalau bekerja dapat siang malam, ya gajinya agak lumayan, karena kalau kerja malam ada tunjangan jam malamnya ya teman-teman. Dan itu ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, satu, untuk kerja di Korea dari sekarang teman-teman harus tahu, yaitu siapkan mental dan fisik. Karena apa? Kerja di Korea itu karena budaya yang berbeda, suhu yang berbeda, karakter yang berbeda dengan negara kita, maka tentunya cara perlakuan orang Korea juga tentunya berbeda dengan orang-orang kita ya teman-teman. Di Korea itu biasanya kerjanya harus pali-pali, cepat-cepat, dan orangnya itu ngomongnya agak keras kalau menghadapi biasanya orang yang baru itu, karena kesulitan kendala ya teman-teman dari bahasa. Orang yang baru datang ke Korea itu biasanya kan malah kesulitan kendala bahasa. Biasanya kan ada mandor atau bos yang tidak sabaran untuk menghadapi orang baru itu, biasanya suka bentak karena mungkin diajarin begini nggak ngerti-ngerti, atau mungkin disuruh apa ambilnya apa, pasti mungkin akan menemukan hal-hal yang tidak enak di hati. Maka dari itu teman-teman harus siapkan mental, yaitu jangan cengeng, jangan sampai down, pokoknya tetap semangat, fokuskan saya cari duit. Dimarahin karena masih baru belum paham, ya udahlah diterima, karena kita itu proses dalam pembelajaran. Yang penting niatnya teman itu kerja, tetap terus belajar untuk memahami bahasanya, itu harus teman-teman pahami. Dan untuk itu juga teman-teman siapkan fisik, karena apa, kerja di Korea kalau dapatnya pabrik yang dapatnya berat seperti kimchi atau pabrik peleburan itu kan panas ya, itu fisik kita tuh harus benar-benar kuat. Bagaimana cara kita mengakali supaya kita bisa melakukan pekerjaan itu. Seperti saya teman-teman, pertama saya kerja di Korea itu dapatnya di pabrik kimchi teman-teman. Itu kerjanya berat teman-teman, karena pabrik kimchi itu makanan, tapi apa-apa itu kayak motong-motongin itu. Dan kalau pas sisa itu potongannya manual teman-teman, itu yang bokolan-bokolannya habis dipotong secara mesin kan ada bokolan sisanya itu teman-teman, dipotong lagi secara manual, itu harus cepat-cepat teman-teman. Udah gitu sampahnya banyak sekali harus dibuang. Nah pada saat awal-awal itu saya sering diketawain oleh senior-senior saya teman-teman, karena apa, saya kan dari dasarnya tenaga saya nggak kuat teman-teman. Tapi untungnya alhamdulillah saya diakal-akalin sampai akhirnya saya bisa bertahan sampai 2 tahun bekerja di kimchi dan pindah ya teman-teman. Itu yang harus memperhatikan. Makanya dibutuhkan fisik dan mental dari sekarang teman-teman semuanya siapkan, jangan coba bayangkan enaknya saja, karena dimanapun teman-teman bekerja pasti ada enak dan gak enaknya. Itu yang harus perhatikan ya teman. Yang kedua, teman-teman juga harus jaga kesehatannya, itu sering cek kesehatan setiap 2 tahun sekali rutin ya teman-teman. Apalagi teman-teman kalau misalkan punya asuransi kesehatan, cek kesehatan itu murah teman-teman kalau ada asuransinya. Karena biasanya orang yang baru datang Korea itu cek kesehatan itu biasanya pas pada awal datang saja teman-teman, karena mungkin biasanya Sajang itu sibuk, paling gak mau bawa lagi, makanya kita sendirilah yang bisa mengatasinya, karena itu kan kepentingan saya sendiri. Kalau Sajang nggak bawa ya gimana, seperti ya teman-teman, menjaga kesehatan teman-teman. Kalau ada yang dirasa sakit, cepat-cepatlah berobat ke dokter, jangan eman-eman untuk berobat ya teman-teman, karena tubuh kita di porsi kerja yang capek. Jangan eman-eman untuk mengeluarkan uang untuk biaya kita berobat, jangan sampai nunggu parah, itu yang utama ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan kendala dari bahasa atau mungkin nggak punya keberanian, minta tolonglah kepada teman senior atau teman yang udah lama di Korea yang mengerti bahasa untuk mengantarnya
mengantar teman-teman itu supaya bisa berobat ke rumah sakit terdekat ya. Itu yang harus teman perhatikan. Yang ketiga ya teman-teman, di Korea itu walaupun orang Korea itu ya teman-teman, orangnya itu ibaratnya itu negaranya katanya non muslim, tapi orang sini itu menjunjung tinggi adab dan etika ya teman-teman. Maka dari itu untuk teman-teman yang datang Korea itu satu hal yang pasti harus diperhatikan itu menjunjung tinggi adab dan etika di Korea teman-teman. Karena apa? Apabila kita melakukan hal-hal yang senonoh yang tidak pantas, kan maka negara kita juga akan terkena jeleknya juga teman-teman. Satu orang bikin jelek nama bangsa kita, maka sebuah orang negara kita akan ikut kena getahnya teman-teman. Dulu ada kasus di mana orang Indonesia kerja di Korea teman-teman, mungkin dianggapnya itu sepele. Dia itu ada kerja di pabrik, terus ada pabrik piaraannya kalau tidak salah itu pabrik apa, punya ada anjing milik pabrik. Dia dengan enaknya mengambil anjing itu, dengan enaknya disembelih, terus diupload di medsos, terus dimakan teman-teman. Tahu nggak, habis itu kasusnya menyebar sampai heboh karena di kamera itu ada banyak CCTV, sampai orang itu disebut dengan seregi alias sampah masyarakat dan heboh. Maka di Korea itu jangan sembarangan bikin masalah yang menurut teman-teman mungkin hal biasa, tapi di sini tidak. Karena apa? Orang Korea itu sangat menyayangi sekali binatang ternak seperti anjing ya teman-teman. Jadi jangan melakukan hal-hal yang bukan milik kita, seperti kayak di Korea ada banyak buah-buahan kayak buah kesemak. Itu kan biasanya orang Korea punya tanah ditanami buah kesemak, biasanya nggak dikasih pagar-pagar ya. Itu jangan, pas tumbuhan pasti merasa wah ini bebas, bisa kita ambil, seperti di negara kita ya, punya mangga tetangga diambil. Di Korea itu jangan bikin bebas teman-teman. Di Korea itu ada banyak CCTV, ketika kita mengambil sembarangan dan pemiliknya nggak terima melihat di CCTV itu, kita bisa kena denda teman-teman. Dan hati-hati, kalau pemilik nggak terima kena denda itu kita kena kasus kriminal, bisa dideportasi. Itu harus memperhatikan adab dan etika di Korea ya teman-teman. Korea itu terlihat santai, tapi kita tidak boleh bebas, ada aturan-aturannya teman-teman yang harus perhatikan. Dan yang keempat teman-teman harus pahami itu safety, tentang keamanan kerja teman-teman. Kita itu kalau baru datang di Korea kebanyakan menyepelekan menganggap kalau pabrik di Korea wah paling ini sama dengan pabrik di Indonesia. Tidak teman-teman, di Korea itu kerjanya kadang-kadang super gesit, mesin-mesinnya gede-gede, jadi dibutuhkan peralatan keamanan. Jadi apapun itu kalau misalkan diajak oleh senior atau mungkin bos atau mandornya, ini kerjanya begini harus diikuti, jangan nggak mirip, soalnya dikhawatirkan akan berbahaya. Ada suatu kejadian di mana ya teman-teman, kayak orang PMI pernah kejadian kerja di pabrik apa itu ya, press ya, mungkin karena dia belum pinter karena masih awal-awal ya, terjadi kasus tangannya itu kena mesin press, jadi jari-jarinya putus teman-teman. Ada juga kemarin kasus ya, salah satu temanku itu ya teman-teman, kerja di pabrik sampah. Dia itu masih baru kayaknya, udah gitu hanya sepele teman-teman, dia itu mengambil apa ya, plastik itu yang menyangkut di mesin sampah itu, tapi dia itu lupa memencet tombolnya itu teman-teman, kayaknya salah pencet tombol. Tahu apa yang terjadi? Karena salah pencet tombol, dia kepalanya kena loh teman-teman, akhirnya meninggal dan tewas. Dan makanya itu yang harus memperhatikan di Korea itu, kalau kita kerja tidak menggunakan alat keamanan dan kita kerja tidak hati-hati, meremehkan apa yang diajarkan oleh senior atau bos atau mandor ya teman-teman, maka nyawa kita yang melayang. Itu harus sampai memperhatikan keselamatan kita ya teman-teman. Kalau orang Korea itu bilang ngajarin apa, diperhatikan, didengerin. Kalau teman-teman sekarang tidak bisa, tanya ke teman senior yang mengerti bahasa, dia tanya apa, ngomong apa, supaya teman-teman diperhatikan. Karena kerja di pabrik Korea itu kebanyakan menggunakan mesin-mesin gede ya teman-teman, apalagi kalau kerjanya di bagian mesin. Ingat itu ya teman-teman, jangan sampai salah tekan tombol ya teman-teman, karena akibatnya bila kita tekan tombol yang berbahaya itu bisa fatal teman-teman, terutama buat teman-teman ya yang kalau kerjanya di bagian mesin press, itu yang harus sangat diperhatikan. Makanya saya itu ya teman-teman, kalau kerja di pabrik ya, kalau misalkan pindah, saya itu super hati-hati memilih pabrik yang kira-kira resiko keamanan itu lebih terjamin. Saya paling anti memilih mesin press teman-teman. Dari dulu saya pernah ditawar teman, sini Mbak Sumi di mesin press, saya tidak mau. Soalnya Pak, sangat terlalu berisiko. Saya sangat mencintai diri sendiri, kalau bukan diri sendiri memilih, siapa lagi? Memang itu pilihan ada di tangan masing-masing ya teman-teman. Kebanyakan mesin press itu kan gajinya gede, lemburannya banyak, tapi saya lebih mengutamakan keselamatan saya dan jiwa saya. Karena apa? Buat apa gaji gede kalau nyawa kita kenapa-napa dan akhirnya melayang ya teman-teman. Itu harus teman-teman perhatikan. Sayangi diri kita sendiri ya teman-teman, itu yang harus diperhatikan. Di keluarga, di rumah, mereka tidak tahu apa-apa tentang kita kerjanya di sini kayak apa, gimana, tidak tahu. Yang mereka tahu ya mereka cuma tahu ini pas kita kirim duit aja. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Dan yang terakhir ya teman-teman, kalau teman-teman misalkan kerja masih baru di Korea ya, misalkan belum tahu arah kemana, jangan lupa ya teman-teman, berinteraksi sosial ya teman-teman. Berinteraksi sosial kok dengan teman-teman atau komunitas ya teman-teman, untuk mendapatkan informasi tentang seputar Korea teman-teman. Biasanya di Korea itu ya teman-teman,
ada banyak sekali paguyuban atau komunitas di mana misalkan kayak orang Ponorogo ada paguyuban Ponorogo, orang Brebes paguyuban orang Brebes, orang orang Blitar dengan orang Blitar. Biasanya ada kayak gitu. Maka teman-teman itu yang masih baru, yang belum tahu arah, belum tahu banyak tentang informasi di Korea, jangan sungkan untuk kalau misalkan akhir pekan teman-teman libur, gunakan waktu akhir pekan teman-teman untuk bisa bermain yang tujuannya untuk menggali informasi tentang seputar Korea. Mungkin ada hal-hal yang tidak teman-teman belum ketahui, bisa bertanya ketukar kepada teman-teman itu ya teman-teman bisa berinteraksi. Kalau misalkan teman-teman, wah pabriknya saya gajinya kecil mbak, nggak ada lemburannya, mungkin gajinya cuma basic, terima basic doang, ya tidak masalah, tidak harus setiap minggu keluar, setidaknya 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali, yang tujuannya berinteraksi dengan teman-teman itu untuk supaya mendapatkan informasi. Mungkin ada informasi apa, mungkin tentang kesehatan atau tentang bikin buku tabungan atau informasi apa, kan teman-teman bisa mendapatkannya dari teman-teman itu sendiri. Yang penting bagaimana teman-teman bisa bergaul yang tujuannya untuk mengorek informasi itu sendiri ya teman-teman di Korea, karena setiap tahunnya itu informasi di Korea itu akan berubah-ubah berdasarkan bagaimana peraturannya, dan biasanya kita kan tidak bisa mengerti karena kendala bahasa. Makanya bertanyalah kepada teman-teman yang udah lama yang mengerti kendala bahasa, sehingga kan dari teman ke teman bisa tahu informasi itu ya teman-teman. Nah, untuk saya sampai di sini aja teman-teman, itu ya informasi yang bisa sharing buat teman-teman, dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sedang belajar menuju proses ke Korea teman-teman. Dan saya doakan muka teman-teman yang bisa belajar dengan semangat bisa lulus dan bisa tercapai, bisa bekerja di Korea teman-teman. Dan terima kasih yang udah menonton channel ini, dan sampai jumpa di selanjutnya. Bye bye.